Bismillahirrahmanirrahim. Ablihu hajataman la yastati'u iblahu hajatihi. Itu ya. Ablihu nekakno sira. Ablihu nekakno sira kabeh. Banyak jamak. Ablihu nekakno sira kabeh. Ablihu nekakno sira kabeh hajataman ing hajate wong. Hajataman ing hajate wong. La yastati'u kang ora kuwasa sapa man. La yastati'u kang ora kuwasa sapa man iblagha hajatihi ing nekaake hajate wong. Iblagha hajati ing nekaake hajate man. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong. Iku ablagha nekaake sapa man. Iku ablagha nekaake sapa man sultanan ing Faman mongko utawi sapane wong iku ablagha nekaake sapa man sultanan ing ratu. Utawa iso dimaknai kemampuan. Ada dua makna ya, bisa jadi raja atau penguasa atau sultanan maknanya ya kemampuan. Hajataman ing hajate wong. Hajataman ing hajate wong la yastati'u kang ora mampu sapa man. La yastati'u kang ora mampu sapa man iblagha ing nekaake hajate Iblahu ing nekaake hajat. Hane balik ning hajat. Iblahu ing nekaake hajat. Sabata. Orang yang seperti itu sabata mengko netepaken. Sabata mengko netepaken sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Qadamaihi ing sikil lorone man. Qadamaihi ing sikil lorone man ala sirati ing ngatasé dalan utawa jembatan siratal mustaqim ala sirati ing ngatasé dalan yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tabrani Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tabrani an Abi Darda saking Abu Darda. Ablihu hajataman la yastati'u iblahu hajatihi. Datangkanlah atau sampaikanlah hajatnya seseorang yang ia sendiri tidak mampu menyampaikan hajatnya. Misalnya kalau ada orang punya hajat itu bermakna umum ya. Bisa jadi kebutuhan karena memang kebutuhan materi sing tidak mampu. Kayak misalnya dia itu berasal dari golongan yang ekonominya rendah. Berarti hajatnya itu maksudnya ya pangan, gitu, makanan, minuman, sandangan. Nah, ketika ia butuh seperti itu, tetapi tidak ada akses untuk mendapatkannya. Nah, sementara ia meminta bantuan, butuh bantuan orang lain, dan kita kalau kita juga sama-sama tidak mampu pada saat itu juga tidak bisa membantu, ya kita bisa menyampaikan hajatnya kepada orang lain yang mampu. Nah, begitu pula hajat dalam arti duweni hajat, kayak misalnya punya hajat kayak kepengin selamatan terus ono walimahan atau apa lah itu. Tapi kita tidak mampu karena kita seorang diri, jadi minta tolong orang lain untuk misalnya menyampaikan info ke orang lain. Oleh wong kae duwe hajat. Nah, itu termasuk tabligh iblah, termasuk menyampaikan hajat.
Faman ablagha sultanan hajataman la yastati'u iblahuha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa, jadi ada dua makna ya. Satu makna penguasa, sultan itu penguasa, pemerintah berarti. Siapapun yang menyampaikan hajatnya orang yang tidak mampu itu kepada penguasa, sabbatallahu ta'ala qadamaihi, berarti dia akan membantu. Maka Allah akan menempatkan kedua kakinya atau menetapkan kedua kakinya, dikokohkan nanti ketika berjalan di Shiratal Mustaqim, itu dikokohkan aja sampai jeblok. Nah, kenapa demikian? Karena dia telah membantu. Karena dia telah membantu orang yang sedang berkebutuhan, sedang memiliki hajat. Nah, pokoknya waktu ini dulu-dulu iku duwe hajat, nggak ada hajat, kula iso saisone iku dibantu. Awak dia membantu. Nah, ketika kita itu sering membantu dulu-dulu kita bantu, maka ketika kita punya hajat, gantian kita sing punya hajat, itu juga turut dibantu. Tapi kalau kita itu pasif, maksudnya ora patek nonggo, ora patek apa namanya, ora patek serawung karo dulure, terus nek anak apa-apa no, awake dhewe ndak muncul, ndak ngewangi. Iku lek muncul iku sik mendingan muncul tapi ndak ngewangi itu sik mendingan. Ya, muncul tekotok ana nek ngentane pangan. Orang ngewangi ya. Tapi aku saya mending saya ngetok. Tapi lek ndak ketok blas, no yo isin. Nah. Kalau kita pasif, kita ndak begitu serawung karo tonggo, iku akhirnya ketika kita balik kita punya hajat, iku yo tonggo iku akan memandang kok kalau ndak biyen kan ndak ngewangi. Akhirnya malah rada ndak penak. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Adam. Hadis nomor 10 ya. Ibnu Adam. Ya Ibnu Adam. Ibnu Adam he anak turun Nabi Adam. Ibnu Adam he anak turun Nabi Adam. Tegese menungso. Anak keturunan Nabi Adam itu ya manusia. Wahai manusia, wahai keturunan Nabi Adam, ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Ati ta'ata sira. Ati ta'ata sira. Taat itu artinya manut. Taat itu artinya manut, tunduk. Ta'ata sira rabbaka ing pangeran sira. Rabbaka ing pangeran sira. Ati atau sira rabbaka ing pangeran sira tusamma mongko den arani sapa sira tusamma mongko den arani sapa sira akilan ing wong kang berakal tegese wong kang cerdas. Wala ta'sihi lan aja durhaka sira ing rabbaka. Wala ta'silan aja durhaka sira ing rabbaka fatusamma mongko den arani sapa sira jahilan ing wong kang bodho. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Nuaim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Maka ketika kamu taat kepada Tuhanmu, itu sama akilan, maka kamu disebut dengan orang yang akil. Nah, jadi ada ono jenenge istilahnya akil. Tapi yang definisi itu akil berarti orang yang berakal. Berakal itu maksudnya akalnya genep, sadar, itu berakal. Tapi lah akil dalam makna umum itu ya dia antara
antara hati dan otak, antara hati dan pikirannya itu bersambung. Kalau alim, orang yang berilmu itu sing kebek iku pikirane, wawasan-wawasannya itu kebek. Siapapun yang punya ilmu banyak maka dia disebut alim. Tapi tidak semua orang yang alim itu dapat dikatakan akil. Akil itu dhuwure alim lah. Jadi bisa memahami sesuatu dengan berdasar situasi dan kondisi. Nah, itu jenenge akil. Bijaksana, cara saiki wong bijak. Ya pinter ya bijak. Nah, kebijaksanaan seseorang itu terletak pada ati robbaka, pada ketaatan terhadap Tuhannya. Semakin dia taat maka semakin dia bijak. Itu rumus itu. Semakin dia mendekat kepada Tuhan, pada Allah, maka semakin dia menjadi bijak. Langkah-langkahnya akan diatur oleh Allah, ditoto. Dan jangan sekali-kali kamu durhaka kepada Allah. Kamu menyepelekan, kamu bermaksiat kepada Tuhanmu, maka kamu disebut sebagai orang yang bodoh. Nah, kebalikannya akil berarti. Nah, jahil itu artinya, aslinya itu artinya orang yang tidak mengetahui. Jahil itu artinya orang yang tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui jalan yang benar. Makanya kita itu diperintah untuk mendekat kepada Allah itu agar kita diberi jalan petunjuk yang benar. Nah, hidup itu kan memilih ya, antara A, B, C dan seterusnya. Misalnya ada tiga jalan, satu ke arah kanan, satu ke arah kanan, satu ke arah lurus depan, satunya ke arah kiri. Nah, tetapi kita tidak tahu finishnya itu apa yang ada di jalan itu, masing-masing jalan. Nah, maka kita butuh petunjuk, kita butuh rambu-rambu petunjuk. Petunjuk itu hanya bisa didapat ketika kita sering mendekat dengan Tuhan, sering mendekat kepada Allah. Nanti akan diberikan isyarah, tanda-tanda. Kamu harus belok ke kanan, kamu harus belok ke kiri, kamu harus lurus. Ndak enak ceritanya urip iku mau lurus tok, ndak enak. Gitu, mesti ada masalah, terus apa? Dikali ke kehidupan, kadang di atas, ke bawah, seterusnya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul halali ilallahi atolaqu. Abghadul halali utawi luweh den bendu-bendune halal. Abghadul halali utawi luweh den bendu-bendune halal, perkara halal. Ilallahi mungguhe Allah. Ilallahi mungguhe Allah. Iku atolaku tolak, cerai, pegatan. Iku atolaku tolak. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fi sunanihi ing dalam Sunan Abi Dawud. Jenenge kitab Sunan Abi Dawud. Iki singkat padat. Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Suatu perkara yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Nah, ini pentingnya kita sekalipun itu masih muda itu untuk memahami bab tentang pernikahan. Jadi wajib hukumnya itu sadurunge rabi itu kudu ngerti bab nikah sih. Urung ngerti bab nikah aja rabi sih. Wah, itu wajib itu. Karena kejadian banyak sekali. Berapa orang mereka yang cerai ya, sing pegatan-pegatan ngono kae. Itu karena startnya itu dia tidak memulai dengan ilmu. Dan itu hanya memiliki bekal materi, duitnya enak. Neng kesiapan mental dan kesiapan ilmu itu belum ada. Akhirnya yus rabi ngono ae, mari ngono setelah akad nikah baru hari pertama dan seterusnya itu dia baru belajar. Nah itu ngawaline iku kasep. Nah,
Harusnya tuh kita tuh menimbun dulu ilmunya, disiap nesek seakeh-akeh tentang masalah nikah, baru kemudian kalau sudah siap menikah. Nah, kalau sudah siap menikah, itu potensi cerai ini bu dapat enak, dapat enak. Nah, tapi perceraian itu perkara yang halal. Karena kenapa? Kalau misalnya cerai itu hukumnya haram, maka ya dia tidak bisa menghindari ketika terjadi pertengkaran antara laki-laki perempuan, terus tidak ada solusi kecuali kalau tidak ada solusinya sama sekali, nah itu kok rada ruwet. Padahal satu-satunya jalan solusi kalau wis mentok itu ya dipisah. Nah dipisah itu maksudnya ya tolak. Tapi sebisa mungkin sekalipun tolak itu halal, neng iku dibenci karo Allah. Dibenci kalian Allah. Nah, ya setidaknya sekalipun dibenci ya sik halal. Nah, neng kita besok ya nauzubillah ya, jangan sampai ada ucapan tolak. Jangan sampai kita bercerai dengan istri kecuali cerai mati. Tinggal mati kan wis aman lah. Nah. Sing ruwet iku lek cerai hidup. Ya diceraikan di tengah jalan. Yang perlu kita ketahui itu laki-laki dan perempuan itu adalah dua sosok manusia yang berbeda. Nek ceritane wong lanang karo wajah iku padha pikirane. Ya kan, di Quran itu ada. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Makanya hukum alam itu mesti antara laki-laki dan perempuan pikirannya berbeda, berarti pendapat laki-laki dan perempuan berbeda. Tetapi ketika dua orang yang berbeda ini disatukan dalam satu rumah tangga, nah, maka yang harus dipikir itu adalah misi yang sama. Jadi tujuannya hidup, tujuannya menikah, dia membangun rumah tangga itu arahnya kemana? Itu ditentukan oleh dua orang ini. Nah, ada satu yang memimpin, ada satu yang dipimpin. Lek kabeh padha-padha mimpin, ya, rebutan mana? Ya padha kaya apa? Mobil yang kali setirnya nggak sitok. Jadi sekalipun kursi yang ada di depan itu dua orang, tapi sing satu bagian nyetir, sing satu bagian wis lungguh ngono kae, mendampingi. Nah, ya seperti itu. Kita selaku laki-laki kepala rumah tangga itu nanti yang bagian nyetir, berarti keputusan mau ke arah mana, kanan kiri. Nah, mengendalikannya itu berarti adalah tanggung jawabnya suami. Tetapi kewajiban istri adalah mendampingi ketika suami dalam keadaan mengambil kebijakannya itu kurang tepat atau ternyata tidak memikirkan sing rada-ado ngono kae. Nah, ini fungsinya istri adalah sebagai alat kontrol, alat pendamping. Ini tidak kebablasan. Di antara laki-laki perempuan seimbang. Tapi pasti ya tadi berangkat dari dua orang yang tidak sama pemikirannya, mesti di omah iku ya mesti ana sing jenenge tukaran apa kae. Tapi itu hal biasa. Nek salah satu kudu ana sing ngalah, kabeh padha ngotot gas kabeh ya bareng. Iya ta? Nah, itu. Nah, jadi kita harus belajar tentang nikah sebanyak-banyaknya dan semampu-mampunya. Sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, sealim-alimnya. Nah, bagi saya itu pernikahan yang sukses itu adalah bukan dilihat dari dia ilmuwan, dia ahli bidang apa, dia kiai itu juga tidak menentu. Tapi yang paling bisa menentukan pernikahan sukses itu adalah kalau dia itu paham tentang ilmu nikah, wajib itu. Sama seperti kita itu sholat harus paham ilmu tentang sholat. Nah,
Iku modal awal. Modal awal. Setongkas. Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibrilu. Atani nekani ing ingsun. Atani nekani ing ingsun. Sapa Jibrilu malaikat Jibril. Faqala nuli ngucap sapa Jibril, ya Muhammad, he Muhammad. Ya Muhammad, he Muhammad. Aish masyita, aish uripo sapa sira? Aish uripo sira ma ing perkara ma ing perkara cita kang kersa sapa sira? Cita kang kersa sapa sira? Fa innaka mongko setuhune sira, fa innaka mongko setuhune sira iku mayitun bakale mati. Iku mayitun bakale mati. Wa ahbib lan demenono sira. Wa ahbib lan demenono sira ma ing perkara sita kang karep kang kersa sapa sira. Ma ing perkara sita kang kersa sapa sira. Fa innaka mongko setuhune sira, fa innaka mongko setuhune sira iku bakal pisah ing ma. Bakal pisah ing ma. Wa amalan amalo sira. Wa amalan amalo sira ma ing perkara. Ma ing perkara sita kang kersa sapa sira. Sita kang kersa sapa sira. Fa innaka mongko setuhune sira. Fa innaka mongko setuhune sira iku majziyun. Iku majziyun den bales. Iku majziyun den bales bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Wa alam lan ngertiya sira. Wa alam lan ngertiya sira anna syarafal mukmini ing setuhune mulyane wong mukmin. Anna syarafal mukmini ing setuhune mulyane wong mukmin iku qiyamuhu jumenenge mukmin. Iku qiyamuhu jumenenge mukmin bilaili ing dalam tengah wengi. Bilaili ing dalam tengah wengi. Wa izzahu lan mulyane mukmin. Wa izzahu lan mulyane mukmin iku istihna'uhu ngalap cukupe mukmin. Iku istihna'uhu ngalap cukupe mukmin anin nasi saking menungso. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Jabirin saking Imam Jabir. Nah, ini Nabi mendapat wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan. Malaikat Jibril mendatangi Nabi lalu kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, aish masyita fa innaka mayyitun." Sampean urip sak karep-karepmu. Hiduplah kamu semaumu, sesukamu. Jadi kita itu dibebaskan untuk hidup semau kita. Arepe polah piye ngono ae tidak ada masalah. Tapi yang kamu ketahui adalah, yang perlu kamu ketahui adalah fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya kamu itu bakal mati. Makanya sebelum kita meninggal itu hiduplah sesuka kita. Nah, neng bahasa sesuka kita itu enek batasnya ora? Bahasa sesuka kita itu kira-kira enek batasnya ora? Ya mestinya enek, ora enek batasnya ku ya bablasan no. Ada. Kita itu sakarepe dhewe urip model piye ae sakarepe dhewe. Tapi ya iku mang batasane itu adalah kamu nanti akan mati. Berarti paling tidak kita harus menyiapkan sesuatu untuk dibawa mati. Nah,
Nah itu. Wa bib masyita fa innaka mufariquhu. Kamu boleh mencintai atau menyenangi apapun itu. Sakarepmu wis apa ae. Baik itu wanita atau benda, senang dengan uang dan sebagainya. Boleh. Apapun itu. Tapi yang harus diperhatikan fa innaka mufariquhu. Bakale sampean iku bakal pisah dengan sesuatu yang engkau cintai. Sesuatu yang engkau cintai. Hatta sekalipun itu perempuan, misalnya sudah jadi istri, nah, itu pun kita kalau cinta terlalu dalam, 100% misalnya cintanya, nah itu ketika ditinggal mati atau kita meninggalkannya, maka yang ada itu adalah bekas luka. Tapi kalau kita itu menaruh porsi yang benar, misalnya 80% lah cinta dengan istrinya, 20% itu yang dicintai adalah Allah dan Rasulnya, gawe golek ilmu. Nah, maka kita ketika pisah dengan orang yang kita cintai itu wis pasrah, tenang. Jadi kita tahu bahwa itu memang bukan milik kita. Wa'mal masyikta, lakukanlah sesukamu. Zaman boleh melakukan apa saja, tapi yang harus diingat fa innaka majziyun bihi. Bahwa kamu nanti akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan. Nah, ini rambu-rambu dah. Kita hidup boleh sesuka kita, tapi kita itu nanti akan mati. Kita boleh menyukai apapun sesuka kita, tapi kita akan berpisah dengannya. Kita boleh beramal, berbuat sesuai keinginan kita, tapi nanti amal-amal itulah akan dibalas sesuai porsinya. Nah, amal buruk berarti dia dibalas elek, api dibalas api. Nomor 2 yang kamu harus ketahui adalah wa'lam, ketahuilah Nabi Muhammad anna syarafal mu'mini qiyamuhu billaili. Mulianya seorang mukmin itu ketika dia bangun malam untuk melakukan ibadah. Berarti dia kategori mukmin yang mulia. Begitu juga termasuk kemuliaannya seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak bergantung dengan manusia. Tidak boleh kita itu jangan sampai menggantungkan apapun kepada manusia, karena manusia itu tidak pasti. Nah, hati itu kalau kita misalnya ngejebne wong ya, iku lek ndak dituruti awak dhewe sing lara ati. Gitu. Biasanya kan begitu. Jadi sewajarnya kita percaya kepada orang itu boleh, tapi ojo 100%. Karena khawatir potensi manusia itu berbeda-beda. Yo kadang enek sing amanah, enek sing kadang yo enek sing rewel ngono. Nah, itu tergantung pada situasi hati. Makanya hati kan bahasa Arabnya kolbun, gitu. Kolbun itu artinya hati. Nah, kolbun itu artinya itu adalah bolak-balik, membalik. Itu jenenge bahasa Arabnya kolbun. Nah, membalik. Nah, hati disebut dengan kolbun ya karena wataknya hatiku sering bolak-balik, kadang A, kadang B, kadang A, kadang B. Itu kan hatinya dewi. Hatinya kita itu seperti itu. Maka ketika manusia itu masih normal, jangan sampai kita menggantungkan sesuatu kepada manusia. Jangan sampai kita menggantungkan sesuatu kepada manusia, karena potensi manusia itu berkhianat itu besar. Potensi manusia berkhianat, apalagi wis tidak percaya karo awake dhewe ngono kae. Wis kuat. Tapi kita harus menggantungkan segala-galanya kepada Allah. Nah, sambat kepada manusia itu boleh, tapi lebih tepat dan lebih baik agar mendapat solusi itu sambatnya ning Gusti Allah. Atani atin min rabbi wallahu a'lam bishawab.